Kebaktian kita hari ini dilakukan di bawah naungan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan berkarya senantiasa dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh pada hari ini kami kembali bersekutu untuk mengagungkan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah melihat hari-hari kemarin Tuhan, di mana Engkau senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, dan kami merasakan nyata betul penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan beribadah, berikan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dengan hati yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah karena itu kami memperoleh berkat daripada-Mu Tuhan, berkat yang akan kami salurkan juga kepada orang lain. Kami mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti
dekat kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tibalah kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk tetap setia mengiringi Engkau. Kami meminta dan memohon kepada-Mu agar supaya jamah hati dan pikiran kami, supaya semuanya tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada roh kegelapan yang tidak menyukai Tuhan dalam komunikasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan bersatu hati, kami enyahkan roh kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah roh Allah bertahta di dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan, dan mengendalikan diri kami Tuhan untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, lentera bagi kami, pelita bagi kami untuk melangkah, mengakhiri sisa hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang telah kami panjatkan dan beralaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan pembacaan kita pada hari ini ada dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Dan saya akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan melalui Nabi Amos dalam kitab Amos pasal ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu? Dengan mengecilkan eva membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Amos dan juga kepada kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua tahu asal usul daripada Amos. Benar, ia berasal dari daerah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan, dan dia diutus oleh Allah meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut buah ara. Ia datang ke daerah Israel Utara yang betul-betul hidup dalam gelimang dosa. Dan ia menjadi saksi Kristus dan memberikan apa suara Kristus kepada mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Israel Utara? Israel Utara pada saat itu hidup dalam kemakmuran. Hidup dalam kebahagiaan. Hidup dalam kesejahteraan. Semuanya makmur. Makanan tersedia. Sandang pangan oke. Mantap. Keren, saudara-saudara. Itulah yang ditemui oleh Nabi Amos. Sekilas semua baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berada di bawahnya itu yang tidak benar. Raja Israel pada saat itu bernama Yerobeam bin Yoas. Dan kalau kita membuka kitab raja-raja, kita akan menemukan Yoas adalah seorang raja yang berinteraksi dengan Nabi Elisa. Ketika Elisa akan meninggal atau wafat, ia memanggil Yosia. Pada saat itu bangsa Israel senantiasa diganggu oleh bangsa Aram yang berada di Damsyik. Dan kepada Yoas, Elisa bertanya, apa yang akan kita perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin sebagai kata-kata terakhir. Dan Yoas menyampaikan tentang kegalauannya. Dan Allah melalui Elisa mengatakan, panahkanlah. Dan ia panahkan. Itulah panah kemenangan.
kata Elisa. Yang kedua dia kata pukulkan ke lantai, dan dia memukul 3 kali. Dan itu artinya ia bisa mengalahkan orang Arab. Tetapi gusar juga Elisa mengatakan, seharusnya kau lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali engkau akan mengalahkan Arab sampai habis. Apapun yang terjadi dalam kenyataannya, Yoas bisa mengalahkan. Bahkan anaknya Yerobeam bin Yoas pun melakukan hal yang sama. Meskipun Alkitab tidak merinci, kita bisa menemukan banyak data dan fakta bahwa Yerobeam juga bisa membawa kemakmuran kepada bangsa Israel dan menyebabkan apa? Bisa memberikan stabilitas keamanan. Dengan terciptanya keamanan, maka di Israel pada saat itu ada kemakmuran. Para penguasa, para pengusaha, para imam sebagai elit bangsa pada saat itu hidup dalam bergelimang kemakmuran. Namun apa yang terjadi? Kalau kita melihat dalam pembukaan Amos sebelumnya, ayat-ayat yang disampaikan oleh Amos, kita akan menemukan bahwa ada lapisan masyarakat yang hidup dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang miskin. Miskin ini terbentuk karena fakta, karena mereka kena keberadaan perang pada saat itu. Mereka terbentuklah masyarakat miskin yang memang kita harus jumpai juga. Miskin itu tetap ada di mana-mana ya. Saya rasa di belahan dunia manapun kemiskinan itu ada. Dan Israel pada saat itu miskin itu ada. Dan malangnya saudara-saudara, kemiskinan yang diakibatkan peperangan oleh Israel dan Aram pada saat itu berimbas kepada mereka, dan selanjutnya mereka diperas oleh para pengusaha, saudagar pengusaha, dan para imam-imam pada saat itu. Lepas dari bangsa peperangan dengan bangsa lain, mereka juga diperlakukan oleh bangsanya sendiri dan diperas. Kehidupannya memilukan dan memprihatinkan terjadi pada mereka. Dan itu terjadi dan fakta yang nyata ditemukan oleh Amos, dan Amos beritakan dengan lantang pada saat itu. Dan ia menuding pengusaha, penguasa, dan tokoh agama pada saat itulah yang harus bertanggung jawab. Inilah yang terjadi saudara-saudara. Kita terheran-heran, kok bisa jadi hal seperti itu ya? Apa yang disebabkan bisa terjadi seperti itu? Apakah mereka tidak tahu firman Allah? Oh, mereka tahu firman Allah. Mengapa mereka melakukan itu? Ya, inilah yang akan kita telusuri berikutnya. Ya, orang miskin sebagai pihak yang diperjuangkan Amos terbentuk nyata di Israel. Dikatakan sebagai korban perang. Mereka mengalami penderitaan yang tak berujung, berlanjut dan parah ketika diperas oleh kaum elit yang ada pada saat itu. Tekanan kepada mereka dari bangsa sendiri sungguh memilukan. Para saudagar yang bermula rendah. Saudagar bermula rendah, hati-hati ya. Saudara bermula rendah. Mencari laba sepuasnya. Orang miskin yang tidak bisa membayar hutang terpaksa menjual harta bendanya. Hutang yang mencicil dengan bunga tinggi menyebabkan mereka tinggal tulang bungkus kulit. Inilah yang terjadi pada saat para saudagar juga yang semestinya bisa membantu pada saat itu dikatakan mereka senantiasa mengabaikan kehidupan rohani. Mereka tidak takut Tuhan. Bagi mereka adanya bulan baru dan hari Sabat itu sebagai penghalang. Kehidupan ritual rohani dengan segala hal seperti datang beribadah itu dianggap sebagai halangan. Dikatakan dalam ayat 5. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu. Mereka tidak sabar untuk selalu mencari duit. Sehingga keberadaan bulan baru, di mana bulan untuk bersyukur, beribadah, di mana ada hari Sabat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka anggap sebagai halangan. Mereka anggap sebagai penutup mereka untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan kemakmuran, mereka merasa terhalang dengan adanya hari-hari Tuhan.
Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan dilanjutkan, dikatakan, dengan mengecilkan eva atau takaran pada saat itu seperti kilogram, liter, ya kan, mengecilkan dan membesarkan sikal atau pembayaran yang mereka perbesar. Berbuat curang dengan neraca palsu. Sudah, memang modus ini sangat luar biasa dilakukan oleh mereka. Mereka membengkokkan alat ukur dengan memberi barang sedikit dari seharusnya dan menerima pembayaran lebih banyak dari seharusnya. Dan kita lanjutkan pembacaan tadi ya, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut. Luar biasa sekali, mereka menyamakan orang miskin dengan kasut. Saudara-saudara, kasut itu kan penghalang kaki, pengalas kaki. Kalau pengalasnya bagus ya nggak masalah, tapi tetap aja dia berada di bawah, bersentuhan dengan kotoran dan apa yang berada di bawah. Dan orang miskin dipersamakan oleh itu. Padahal mereka tahu, sekali lagi mereka tahu bahwa Allah itu adalah pembela orang miskin. Dikatakan dalam Mazmur pasal 113 ayat 7, dia mengatakan Allah berada di pihak mereka. Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah? Mereka sadar. Tetapi ketamakan menutupi mata mereka. Sehingga mereka hanya berfokus bagaimana mendapatkan uang, kekayaan, dan kemakmuran untuk mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Dan kita lanjutkan ya dengan sangat memprihatinkan yang dikecam oleh Nabi Amos ya. Kita lanjutkan lagi dengan memberi terigu rosokan. Saya kira ini bukan hanya sekedar barang rosokan ya. Bukan hanya sekedar terigu yang jelek kualitasnya. Tetapi di sini ada tipu daya. Saya melihat ada tipu daya yang dilakukan oleh para saudagar ini. Ada tipu daya yang bukan hanya dilakukan oleh saudagar, tetapi direstui juga oleh penguasa. Dan disokong oleh para imam-imam, tokoh-tokoh agama pada saat itu untuk memperdaya orang lain. Dan orang itu adalah orang miskin. Dan ayat 7 mengatakan, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Ini menjadi pertanyaan pada kita, apa sih kebanggaan Yakub itu? Artinya dalam kehidupan Yakub, personnya, Yakub anak Ishak, yang dia banggakan apa? Allah. Ketika ia bertemu di Betel dengan Allah, dia mengatakan bahwa inilah kebanggaan bagi dia. Inilah sukacita dia. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Artinya Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Tidak ada sumpah yang lebih tinggi daripada sumpah atas nama Allah. Dan apalagi Allah mengucapkan sumpah itu atas nama dirinya sendiri. Dan Allah mengatakan untuk segalanya sampai seterusnya, Tuhan tidak akan melupakan perbuatan. Ini selaras dengan Mazmur pasal 113 dan seterusnya ya, ayat 1 dan seterusnya, yang mengatakan bahwa Allah memperdulikan orang lemah. Allah membela orang miskin. Nah, saudara-saudara, kemiskinan itu ada di mana-mana. Kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Umat Kristen harus aktif untuk mengkonter masalah. Orang Kristen harus berdiri di depan untuk membela, menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masalah ini. Termasuk jemaat GGP Kanan. GGP Kanan juga harus berdiri. Bagaimana mengatasi ini? Bagaimana memberikan solusi terhadap orang miskin yang kita jumpai? Kemarin saya berjalan pulang dari tempat pekerjaan saya dan saya bertemu dengan seorang tunanetra yang menjual kerupuk. Ya, saya tanya, ini jualnya berapa? Oh, yang kerupuk ikan tenggiri. Ikan tenggiri itu enak ya dari Palembang itu. Tenggiri ini 20.000 Pak. Oh, 20.000. Yang ini yang agak kecil, ini sekitar 15.000. Dia orang buta dan tidak melihat ya. Dan saya berikan uang 20.000 dan dia hanya memegang dan terima kasih. Dan saya sebenarnya terpetik untuk saya kasih, ya sudahlah. Tapi saya ingin supaya orang ini menghargai
bahwa kehidupan itu tidak semudah yang akan dia hadapi dengan selesai gitu. Saya bawa kerupuk itu dan dia bersuka cita. Dalam hati saya berpikir, bisa ya membedakan uang 20.000. Gimana kalau saya kerjain dia, saya hanya kasih uang 2.000. Tidak terlintas hal itu seperti itu ya ketika saya melakukan transaksi dengan dia. Saya jujur aja, saya orang penggemar kerupuk gitu. Tapi saya suka juga gitu lah dengan kerupuk ya. Akhirnya saya beli dan saya bawa, saudara. Saya melihat sukacita dalam diri dia ya. Orang buta itu dia berjalan, terus saya sempat memalingkan kepala dan melihat dia dari belakang. Senang sekali dia, saudara. Jalan. Saya kira ada keterbatasan orang tunanetra untuk mengetahui bentuk uang 20.000 dan bentuk 2.000. Tapi saya lihat di sini pasti dia sudah menyerahkan segala-galanya lah. Kalau memang dia apes dan dia terima 2.000 atau cuma 10.000, ya apa boleh buat lah. Tapi kalau orang memang tulus, dan saya kira dengan melihat keberadaan seharusnya tidak boleh ada orang berpikiran yang lain. Ketika saya lewat tidak jauh daripada situ, saya melihat seorang keluarga dengan ada gerobak di pinggir ini, duduk di halte dan berpikir dengan pandangan lesu melihat saya. Mereka melihat kerupuk yang saya pegang. Dan akhirnya saya berikan kerupuk itu untuk orang itu. Saya beli, yang saya mau makan kerupuk tidak jadi, saya kasih. Itu memberikan sebuah rasa sukacita kepada saya. Itu kecil. Tapi bagi saya merasakan berkat yang luar biasa. Ini aneh dalam kehidupan orang Kristen, memberi, hilang sesuatu dari dirinya tapi gembira gitu loh. Inilah orang Kristen seperti itu, dan saya kira terjadi juga dalam jemaat kita ya, jemaat Tuhan dimanapun juga. Ketika mereka memberi, separuh dirinya kan sudah tidak ada, sudah diberikan kepada orang lain. Tapi tetap sukacita dan kegembiraan itu senantiasa ada dalam dirinya. Dan saya kira itu adalah bagian dari ada tindakan. Tetapi Allah mengatakan kepada kita, ya, Allah mengatakan kepada kita bahwa yang terutama sebelum kita melakukan, mencari solusi atau berpraktek seperti itu adalah apa, saudara? Doa, ya, doa. Allah menghendaki kita berdoa supaya praktek tersebut enyah dari tengah masyarakat. Kita lihat di 1 Timotius pasal 2 ya. Saya rindu kita semua membuka dari 1 Timotius pasal yang kedua. Dan saya akan bacakan ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Wah, luar biasa ini saudara. Untuk semua orang. Artinya bukan saja kepada orang miskin itu, tetapi juga kepada, kita lanjutkan ayat kedua, untuk raja-raja, penguasa, dan untuk semua pembesar, termasuk di sini adalah pengusaha, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada juru Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Artinya saudara, kita harus mengawali ini dengan doa. Bukan hanya doa semata-mata tentang doa belaka saudara-saudara. Tapi doa yang didasari oleh sebuah kesadaran akan kebutuhan, akan kerinduan bahwa ini ada masalah di depan kita. Ada komunitas yang termarginalkan, ada komunitas yang tersingkirkan, ada komunitas yang tersingkir, tersungkur, dan nyaris enyah dari kehidupan. Dan kitalah yang dipanggil untuk melakukan pemberdayaan kepada mereka. Kita harus berdayakan mereka. Saya tidak tahu cara seperti apa, tetapi pada hari ini kita diminta untuk berdoa bagi mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyimak apa yang dikatakan 1 Timotius pasal 2 ini, ternyata doa itu bukan hanya ditujukan untuk pembelaan terhadap orang miskin, tetapi kita juga mendoakan kepada para penguasa dan pengusaha, dan tokoh agama, dan para elit, dan semua. Kita bawa mereka ke dalam doa kita. Inilah yang saya ingatkan ya, apa ketika kita tiap malam dalam membaca firman Tuhan 3 pasal,
Ya, kadangkala 5, 8 ya kan. Saya sempat kebagian lebih dari 5 gitu ya. Itu di ujungnya kita kan berdoa kan. Itu sudah di-list oleh Ibu Susi dan Pak Sahlan itu doanya ini ya. Berdoa juga untuk bangsa dan negara. Itu bukan omong kosong belaka saudara. Bukan karena keinginan kita untuk menunjukkan pemerintah kita bangsa Indonesia. Kita juga mendoakan pemerintah. Bukan. Tetapi itu adalah perintah Allah. Supaya kita mendoakan pemerintah kita. Kita harus mendoakan segenap aparat pemerintah dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling atas. Karena apa? Kita tidak tahu keyakinan mereka, kita tidak tahu kepercayaan mereka, tetapi Allah mengharuskan kita untuk kita harus doakan mereka. Kita harus bawa mereka dalam doa. Karena itulah yang Allah kendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan kepada mereka. Saya yakin juga saudara-saudara bahwa kita mungkin tidak kenal ya. Sedikit di antara kita yang mungkin kenal siapa ketua RT kita kalau tidak berurusan dengan RT. Sedikit di antara kita yang tahu siapa lurah kita. Tapi marilah pada siang ini saya mengajak kita semua untuk ayo kita doakan pemerintah kita ya. Karena itulah yang Allah beri. Dan doa kita untuk mereka adalah doa yang begitu kebutuhan mendesak. Tuhan tolong. Dan saya tidak tahu dampak seperti apa yang akan terjadi untuk para penguasa itu. Tetapi Allah mengatakan doakan. Doakan. Bukan hanya untuk kita yang dalam kesusahan. Bukan juga untuk orang-orang yang berada di barisan kemiskinan. Doakan juga para penguasa-penguasa kita. Presiden kita terlebih. Menteri-menteri. Gubernur. Wali kota. Camat. Lurah. RW, RT, doakan semua saudara-saudara. Karena itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dan saya yakin saudara-saudara ya, dan saya yakin jangkauan doa tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil ya. Dan jangkauan doa juga akan menjangkau mereka. Itu akan menggerakkan Allah, akan mendorong para malaikat untuk menghampiri mereka, sehingga mereka akan melakukan apa yang benar. Apa yang sesuai untuk melayani masyarakat, melayani kita semua. Dan untuk kedepannya ya, lewat doa kita telah melakukan hal yang mendasar untuk menghiraukan seruan Allah supaya umatnya menegakkan keadilan. Itulah intinya saudara. Artinya kita telah menghiraukan, telah menaati perintah Allah. Supaya kita memulai segala sesuatu dengan doa untuk memberikan atau mendorong adanya keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Itulah kewajiban dan peran kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya saja di samping sebagai warga negara surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kita bukan hanya prihatin terhadap situasi dan kondisi pada saat ini, tapi kita juga didorong Tuhan untuk berdiri aktif, membela keyakinan kita Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu, dengan cara mengawali semuanya itu dengan doa. Kami sadar Tuhan, kami orang Kristen di negara ini memiliki dui kewarganegaraan, sebagai warga negara surga dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk berperan dan berkarya bagi-Mu Tuhan. Berkarya bagi negara ini, berkarya bagi masyarakat semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi solusi bagi kami dalam menghadapi segala persoalan-persoalan yang akan kami hadapi ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Engkau berkati sehingga semuanya Tuhan, pemerintah dari lapisan atas sampai bawah, semuanya boleh bekerja dengan baik dan takut akan Engkau, melayani masyarakatnya, termasuk juga kami umat Kristen di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, di penghujung ibadah pada hari ini Tuhan, kami kembali berdoa, membawa segenap pergumulan kami, membawa segenap kepedihan kami, membawa segenap kepicikan hidup yang kami hadapi Tuhan, dan kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami meminta Engkau Tuhan untuk menjadi jawaban dalam hidup kami. Temani kami Tuhan dalam mengarungi sisa hidup kami Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan dari segenap mara bahaya, niat jahat manusia, kedengkian, atau dari manapun juga Tuhan. Kami meminta Engkau berdiri di depan kami untuk menghadapinya Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk senantiasa berkenan bagi-Mu, dan percayakan kami Tuhan untuk melakukan amanat agung kepada orang yang berada di sekitar kami. Dan kami Tuhan menjadi lentera bagi dunia ini di tengah kehidupan yang semakin sulit. Kami meminta penyertaan-Mu Tuhan. Kami meminta kesediaan-Mu Tuhan untuk senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak bisa hadir Tuhan, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau jamah hati mereka Tuhan, sehingga pada ibadah minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pergumulan GGP Kanaan dengan apa yang akan dihadapinya Tuhan. Kami meminta Engkau berdiri dan menjadi solusi. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi sulit yang kami hadapi sekarang Tuhan. Di tengah PPKM, di tengah COVID-19 Tuhan. Oh Yesus, kami merasakan betul-betul betapa kami rindu satu sama lain untuk saling bertatap muka dalam ibadah di gedung GGP Kanaan ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami meminta tolong Tuhan, berteriak dengan penuh akan kebutuhan kami Tuhan. Agar supaya Tuhan kami bisa berjumpa satu sama lain di dalam tempat ini. Kami memohon Tuhan agar supaya COVID ini bisa berlalu. Dan nama-Mu Tuhan yang kami akan puji dan kami besarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang memerlukan pekerjaan, atau apapun juga pergumulan hidup yang mereka hadapi Tuhan. Kami hanya bisa serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Engkau yang berdiri Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan kami akan menyaksikan betapa berada dalam lindungan-Mu adalah penuh sukacita dan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita rentangkan tangan kita dan kita menerima berkat. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya tunggal yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih.